Hai, hai, perkenalin nama aku Rika. Di video ini aku ingin membahas mengenai kanker dan korelasinya terhadap makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sebelum masuk ke videonya, boleh dong untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke? Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai kanker, akankah lebih baiknya kalau kita tahu apa itu definisi dari kanker? Kanker merupakan sebuah penyakit yang diakibatkan oleh sel tunggal yang tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali, sehingga menjadi tumor ganas yang dapat merusak sel pada tubuh. Dalam perkembangannya, tumor ini dapat mengakibatkan kematian pada penderitanya. Menurut World Healthy Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO pada tahun 2015, kanker merupakan penyakit mematikan nomor 1 di dunia dengan jumlah kematian mencapai 7,4 juta jiwa atau setara dengan 13% dari jumlah total kematian. Dengan sumber yang sama pada tahun 2015 menyebutkan bahwa penderita kanker mencapai jumlah 14,1 juta jiwa dengan 4% diantaranya berusia muda atau anak-anak. Menurut World Cancer pada tahun 2014, terdapat sekitar 14 juta kasus kanker yang terjadi. Dan yang paling umum terjadi adalah kanker paru-paru dengan persentase 13%, disusul dengan kanker payudara dengan persentase 11,9%, dan selanjutnya ada kanker usus atau kanker kolon dengan persentase 9%. Setelah mengetahui apa itu kanker dan persentase kematian yang disebabkan oleh kanker, maka kita akan masuk ke penyebab terjadinya kanker. Menurut Yayasan Kanker Indonesia atau YKI pada tahun 2015, penyebab terjadinya kanker masih sulit untuk dipastikan karena merupakan gabungan dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Namun, ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan terjadinya kanker. Di antaranya adalah faktor genetik, di mana faktor ini mengacu pada keturunan. Jika seseorang di dalam keluarga kita mengalami kanker, maka resiko untuk kita pun terkena kanker jauh lebih besar. Faktor selanjutnya adalah faktor kejiwaan atau emosional. Faktor ini berhubungan dengan emosi penderita, di mana seseorang yang menderita stres berat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada sel di dalam tubuhnya. Ketegangan yang diakibatkan oleh stres ini akan memicu sel bertindak hiperaktif dalam jangka waktu panjang, akan mengakibatkan sel tersebut berubah sifat menjadi ganas dan dapat menyebabkan kanker. Faktor selanjutnya adalah faktor makanan. Pada faktor ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi mengenai hubungan antara makanan dan penyebab terjadinya kanker. Penyebab terjadinya kanker yang berhubungan dengan makanan bukan hanya ditimbulkan oleh makanan yang kita konsumsi, tetapi juga dapat disebabkan oleh cara pengolahan makanan dan cara penyimpanan makanan tersebut. Untuk makanan yang kita konsumsi seperti daging merah dapat mengakibatkan terjadinya kanker pada tubuh. Mengenai hubungan antara makanan dan kanker, selain dari makanan yang kita konsumsi, penyimpanan dan pengolahan makanan juga berpengaruh dalam menciptakan terjadinya kanker. Di sini saya akan nyontek dari jurnal yang telah saya cari mengenai hubungan konsumsi daging merah terhadap kasus kanker kolon. Di era globalisasi ini kita sering sekali melihat orang-orang makan daging dalam keadaan mentah. Sebenarnya kebiasaan ini tuh
diambil dari kebiasaan orang di luar negeri seperti Eropa, Amerika, dan sebagainya. Orang-orang tersebut sering kali mengkonsumsi daging merah dalam keadaan mentah. Ternyata konsumsi daging merah dalam keadaan mentah ini dapat memicu terjadinya kanker kolon. Dari data yang saya dapatkan, di sebuah studi yang mengumpulkan ribuan data hasil publikasi epidemiologi dalam rentang waktu puluhan tahun yang dijadikan satu menjadi sebuah laporan konsumsi daging merah mentah maupun olahan, disebutkan bahwa mengkonsumsi daging merah olahan atau diawetkan dengan jumlah rataan 168 gram per hari meningkatkan resiko terjadinya kanker 10 kali lebih efektif. Disebutkan pula dari beberapa hipotesis mekanistik bahwa daging merah olahan maupun segar dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Hal ini disebabkan karena di dalam daging merah diduga mengalami kelebihan lemak, kelebihan protein, kelebihan zat besi, atau panas yang tinggi akibat mutagen. Faktor tersebut diduga dapat berpengaruh terhadap daging yang mengalami penambahan nitrat dan nitrit selama proses pengawetan, sehingga resiko terjadinya kanker dengan mengkonsumsi daging tersebut lebih tinggi. Itu merupakan salah satu contoh pemicu terjadinya kanker yang disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi, seperti daging merah tadi. Selanjutnya dari cara pengolahan makanan yang kita konsumsi yang akan mengakibatkan terjadinya kanker, yaitu dengan cara dibakar atau dipanggang. Seperti sebuah jurnal yang telah saya dapatkan yang menyebutkan bahwa kandungan radikal bebas sate Padang dan sate Madura di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada jurnal ini disebutkan bahwa proses pemanggangan atau pembakaran pada sate itu dapat mengakibatkan terjadinya kanker. Untuk kita yang suka konsumsi sate atau makanan-makanan yang dibakar atau dipanggang, perlu kita ketahui bahwa proses pemanggangan ini dapat mengakibatkan terciptanya radikal bebas. Radikal bebas ini tercipta oleh proses pemanggangan atau pembakaran. Seperti yang kita tahu, pembuatan sate itu dilakukan dengan cara membakar daging di atas api. Ternyata dari jurnal yang telah saya dapatkan menyebutkan bahwa teknik pembakaran dan pemanggangan ini dapat berpotensi menghasilkan molekul radikal bebas yang bersifat karsinogen, seperti senyawa poliaromatik atau HPA dan amin heterosiklik. HPA sendiri merupakan senyawa kontaminan makanan yang berasal dari pengasapan dan pembakaran batu bara yang bersifat karsinogenik secara tidak langsung. Sedangkan amin heterosiklik merupakan karsinogen yang dihasilkan dari pembakaran atau pemanggangan yang berasal dari reaksi pirolisis amin triptofan, glutamat, lisin, ornitin, dan fenilalanin. Menurut beberapa hasil penelitian, senyawa sampingan yang dihasilkan dari proses pembakaran makanan, terutama makanan yang kaya lemak dan protein, dapat membahayakan kesehatan, seperti penyakit kanker yang disebabkan oleh proses pembakaran makanan tersebut. Seperti yang kita tahu, untuk membuat sebuah sate diperlukan daging. Daging ini merupakan makanan yang kaya akan protein dan lemak. Karena dia merupakan senyawa yang kaya akan lemak dan protein, maka resiko terjadinya kanker dari proses pemanggangan daging ini pun lebih tinggi. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit dan tidak berkelanjutan, resiko ini dapat diturunkan.
Jadi kalau kita mengkonsumsi sate dalam jumlah yang wajar dan tidak terlalu sering, resiko untuk terkena kanker pun juga menjadi lebih kecil. Sedangkan jika kita mengkonsumsi sate atau makanan-makanan berbakar lainnya, itu dapat mengakibatkan resiko terjadinya kanker jauh lebih tinggi karena proses pembakaran atau pemanggangan pada makanan ini tadi dapat mengakibatkan senyawa radikal bebas yang memicu terjadinya kanker. Selanjutnya, setelah proses pengolahan pada makanan, ada pula yang dinamakan dengan bahan tambahan makanan atau BTP. BTP pada makanan ini memiliki fungsi yang bervariasi. Ada yang sebagai pemanis, pengawet, dan lain sebagainya. Penggunaan BTP yang tidak tepat pada makanan dapat juga memicu terjadinya kanker, seperti rodamin B yang sudah dijelaskan bahwa itu bukan senyawa yang baik untuk dikonsumsi, tetapi masih banyak digunakan oleh pedagang atau penjual makanan yang tidak bertanggung jawab digunakan pada makanan sebagai bahan tambahan makanan. Sebenarnya penggunaan bahan tambahan makanan atau BTP pada makanan itu diperbolehkan. Namun, ada beberapa senyawa yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan pada makanan karena dapat mengakibatkan penyakit, salah satunya adalah kanker. Bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan ditambahkan pada makanan itu seperti rodamin B, boraks, formalin, dan lain sebagainya. Penambahan makanan ini dapat mengakibatkan terjadinya kanker atau memicu terjadinya kanker. Sedangkan kita ketahui bahwa makanan dengan kandungan-kandungan yang telah saya sebutkan sebelumnya masih banyak dijajakan oleh penjajah makanan di Indonesia karena kurangnya ilmu pengetahuan dari konsumen dan sikap acuh tak acuh dari produsen, sehingga resiko untuk terjadinya kanker di Indonesia masih tinggi karena konsumen tidak tahu senyawa apa saja yang ditambahkan pada makanan yang dijajakan. Dan produsen karena ingin untung yang lebih besar, mereka menggunakan senyawa-senyawa yang tidak aman untuk dikonsumsi ini sebagai tambahan pada makanan. Demikianlah hubungan antara konsumsi makanan sebagai pemicu terjadinya kanker. Saya tegaskan lagi di sini bahwa pemicu terjadinya kanker itu bukan hanya dari bahan baku makanan saja, tapi cara pengolahan dan bahan tambahan pangan atau BTP yang ditambahkan pada makanan juga turut andil dalam proses pemicu terjadinya kanker. Sehingga kita sebagai konsumen harusnya lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan agar tidak menyebabkan terjadinya kanker. Demikian dari saya.